Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti dan kita dengarkan mau tausiah dari Romo Kiai Mukhlason Rosid, pengasuh pondok pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Marilah kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Berapapun banyaknya istrimu, berapapun banyak anak-anakmu, berapapun banyak harta duniawiyahmu, tak akan mampu untuk menebus anugerah Allah. Yang anugerah itu diberikan hanya terhadap orang yang mukmin, orang yang imannya sudah betul-betul hanya pada Allah, dan atau orang-orang yang sudah mencapai makrifat. Sekalipun makrifatmu itu hanya sebiji sawi, tatkala itu kau tukarkan dengan isi dunia, tidak cukup untuk menebusnya. Sekali lagi, berapapun jumlah istri dan suamimu, misalnya orang wedok suamine 30 misalnya ada dah BI ya. Iki jelas laki-laki. Berapapun jumlah istri-istrimu yang katanya itu lebih dari cantiknya bidadari, jenenge andeng-andeng situk gak ono. Iya, ngeleki idune ketok gului saking mencorongi. Berapapun jumlah istri-istri kamu yang menyenangkan, dan berapapun anak-anakmu yang menyenangkan, sekaligus berapapun jumlah harta duniamu, itu tak akan cukup tatkala dijadikan sebagai penebusan anugerah Allah, yang anugerah itu hanya diberikan orang mukmin. Mukmin adalah orang-orang yang hatinya hanya iman pada Allah. Orang mukmin yang sudah ihsan, yang sudah tidak ada lagi iman terhadap selain Allah. Itulah yang dimaksud orang mukmin, orang yang selalu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, selalu mengarahkan wajah ruhaniyahnya terhadap wajah Allah di segala hal aktivitas. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, golongan orang mukmin yang sudah ihsan.
Jadi gak ono regane, Pak. Bojone awak dhewe sing ketok jarine kaya kilpat ya. Oh, kilpat ya. Kalau sing playune bawanter niku kaya macan sing playune bawanter. Apa? Leopat kok kilpat. Kilpat lah sikil papat. Kilpat. Oh, meri. Bahaya. Anak-anak yang selalu qurratul ayun, menyenangkan. Hartamu itu seluruh dunia milikmu sendiri, gak cukup. Manakala anugerah itu ditampilkan Allah secara zahiriyah di dunia ini, gak cukup alam dunia ini. Sak menir loh, gak cukup. Kahanan duniawiyah ini gak cukup, gak muat. Iku gur sak menir. Apa maneh sak beras. Menir iku adike beras. Yang kumaksud anugerah itu capaian terhadap makrifat Allah. Ada makalah yang mengatakan cahaya makrifat sak menir ditaruh di atas bumi. Seketika itu cahaya matahari surup alias surup kalah benter sak menir tok. Lah terus ditaruh Allah di mana anugerah itu? Di dunia gak bisa muat. Ya, kita bahas Hikam Makolat 81 tentang anugerah tersebut hanya diberikan terhadap orang mukmin fakot tok lagi. Berarti selain orang mukmin tidak akan diberikan. Innama ja'alad darul akhirah mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Sesungguhnya Allah membikin alam akhirat bukan alam dunia, membikin kahanan akhirat untuk memberikan balasan Allah terhadap hanya orang yang mukmin. Orang mukmin di sini adalah orang-orang yang sudah mencapai makrifat. Jadi anugerah itu hanya ditaruh di alam akhirat. Tatkala ditaruh di alam dunia enggak kuat dunia ini, roboh dunia ini, hancur dunia ini, hancur. Ibarat arek bayi umur 3 tahun lagi sakit melampah. Ibarat anak bayi, anak kecil lagi berjalan dikasih bobot sak pintal. Piye, Pak? Lisu kabeh ndak? Sakit semuanya dirinya. Enggak kuat. Makanya ketika dinul haq ini diberikan terhadap orang-orang ahli hijab, apa perkataannya? Enggak mampu dia menerima maksud daripada ayat-ayat yang bersifatkan kemakrifatan pada Allah. Dia menolak, gak kuat Pak.
Sehingga ada bahasa istilah kejeron. Ngoten nggih? Kejeron. Ada istilah bahasa seperti itu. Enggak mau, Pak. Mengapa mereka tidak mau? Karena memang tidak mau ketemu Allah. Itu persoalannya. Sehingga enggak mungkin sejak ketika saat kita dulu masih tergolong ahli hijab, apapun ibadahmu, enggak ada ingin bertemu Allah. Enggak ada. Pasti ingin mencari, mohon maaf loh ya, bahasa mentok lah, ridho Allah. Padahal ridho Allah gak paham. Sudah menjadi umum, mereka bertendensi karena pahala dan atau surga. Gak pengen ketemu Allah, gak kepingin. Gak ada itu kita dulu. Coba sekarang. Setelah Anda diproses Allah, dikuliti Allah, bahkan dicabik-cabik Allah, imanmu yang iman syirik, akhirnya apa? Segala tindak tanduk, segala ibadah yang ada pada dirimu, segala apa perbuatan yang ada di dalam dirimu, orientasinya cuma satu. Ini wajah wajhiya, ada di situ. Sehingga kalau tak simpulkan gini, Pak. Terus wajahmu iku mbadok duniawiyah. Sampai kapanpun kau akan ngalami kegelapan. Umpama tak ringkes ngajine iku ya wis ngono tok. Tapi jikalau kau terus bersukaria, bercinta dengan Tuhanmu, maka yang kau dapatkan adalah ketenangan, kedamaian, penerangan. Sebab mohon maaf, demi Allah, siapapun manusia ketika dia ajal menjemput, mengalami dua alam. Ada yang masuk alam gelap, ada yang masuk alam terang. Kau pilih yang mana? Terserah raimu dewi-dewi. Aku yakin yang rawuh di sini olehnya milih alam terang itu karena tidak terpisahkan dengan kehendak Allah. Itu pasti. Iya. Bukan semata-mata kau bisa memilih. Enggak. Memang semuanya karena mayyasha. Yuridullahu mayyasha. Allah yang memilih itu. Allah yang menghendaki kau itu. Bukan karena tekuni aku. Tawakun bendina tak tinggal kabeh perlu ngaji. Allah. Kembalikan. Yuridullahu mayyasha. Semua itu cantolani itu karena memang dikehendaki oleh Allah. Cuman Allah menghendaki ono alasane. Ada alasannya tersendiri. Apa yang paling mendasar alasannya? Cuman satu. Ketika Rasul menyampaikan dinul haq, intinya adalah sirul asrar. Kau mangap. Tahu mangap? Bahasa Indonesia mangap itu apa? Membuka mulut. Jadi mau gak mau yang namanya air, kau nelan gak nelan, tetap ketelan. Iya Pak. Pas mangap sampan, plok, bus, melebu. Terus dirasaan, loh ya kok penak. Golek itu gali. Iku isarai wong wedok. Wong wedok nek wis kadung nelan. Ya. Golek itu gali.
iku isyarah mawon. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Mangkane siapapun kereng kaya apa jenengan nek musuh garwa sampean pepleh. Rupa Raden sampean berngosi ini kalau wah nek musuh garwane wis nyekruk-kruk kaya apa jeneng petik aduan. Langsung pinter ya apa jenengan titelmu iku S3 kaya apa goblok dadak langsung. Iya, mergae suami yang paling ditakuti adalah istri. Ingatan. Pemane istri gewalak ngono. Kayak nyandai wak sate ditampel. Darah tinggi. Mumpung gratisan buwuh ditampel. Pungkasane apa? Sendepel lek pojokan. Hati-hati nek bojo sampean Bu, nek wis sendepel hati-hati. Jarno ben los, engko nek matek ya dikubur ngoten ae. Pun. Sebab apa Allah menjadikan akhirat itu? Sebab apa Allah menjadikan alam akhirat itu? Sebab untuk mengisi anugerah yang akan disiapkan terhadap hambanya yang mukmin. Ojo lantas akhirat sampean angan-angan suk. Nek wis kiamat tutu iku bos. Senes niku. Tularan. Lijaza ibadihil mu'minin, semata-mata Allah menjadikan akhirat itu untuk mengisi dan membalas anugerah yang akan diberikan oleh Allah terhadap hambanya yang dikehendaki. Siapakah hamba yang dikehendaki? Tandanya alladzina yastami'unal qaula. Iki kok mlebu nang ati sampean apa gak? Aku yakin mlebu nek gak mlebu gak mungkin tutuk kene. Sampean tutuk kene iku wis tondo nek wis mlebu. Sampean buka YouTube di rumah, ikut live. Atau tidak live tunda. Ikut termasuk tanda. Alladzina yo iku yastami'una kang podo midhangetake, kang podo mendengarkan sapa alladzina. Anggapan sponsor. Oh. Iya. Cocok dirokok iki. Nggih. Jane yo ngono karepe tapi gak ngomong-ngomong sih arek-arek iki. Yastami'una kang padha ngrungokake sapa alladzina alqaula ing ayat-ayat yang bersifatkan tauhid. Ayat-ayat yang bersifatkan dinul haq. Mereka dengarkan. Ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Nah, sampean gelek krungu ya niku ya. Pas ana masjid niku lho. Mereka itu sama mendengarkan. Tidak hanya mendengarkan tapi bisa tembus di dalam hatinya. Dengan begitulah Allah akan membuka futuh min fu'ati, membuka pintu untuk masuk di dalam fu'at. Fu'at itu hati yang sudah cara kaca niku kaca sing wis bersih niku lho. Kok burak? Asalnya memang burak akhirnya dadi kaca sing bening akhirnya disebut
Fuad. Pertama itu mereka golongan yang dikehendaki Allah untuk menerima anugerah. Lalu Allah tidak hanya membiarkan dia itu hanya yastami, hanya mendengar, enggak. Wayattabi'una ahsanahu. Mereka di sela-sela kehidupan sehari-hari memasukkan fungsi daripada dinul haq iku mau. Istilah bahasa ringkas, dia selalu mengisi kehidupannya itu, aktivitas semuanya itu dengan berzikir sirul asrar. Li'anna hadhihi daroh wala tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum, dan karena dunia ini terbatas. Mengapa Allah tidak menaruh anugerah di dunia, di alam dunia, tapi ditaruh di alam akhirat? Alam akhirat itu alam hati, Pak. Ya, alam hati. Jagate hati ini sing kula maksud. Niku alam akhirat. Mengapa Allah tidak menaruh di dalam alam dunia, tapi di dalam alam akhirat? Karena tatkala diletakkan di alam dunia itu la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum. Apabila ditaruh oleh Allah di situ gak cukup, dunia itu langsung sigar, gak kuat. Makanya ditaruh di alam akhirat. Wali annahu ajallah aqdarahum an ayyuja ziyahum fidari la baqo alaha. Sengaja memang tidak ditaruh di alam dunia, karena alam dunia itu alam yang tidak kekal. Sengaja ditaruh Allah di dalam akhirat, alam akhirat, karena itu Allah ingin mengagungkan hambanya. Mengagungkan, tahu mengagungkan, memuliakan terhadap hambanya. Bapak Ibu, ini maksud makalah ini adalah mereka yang sudah hatinya menerima dinul haq, wayattabi'una aksanahu, dan dia melaksanakan sirul asror, fungsi dinul haq di sela-sela kehidupan sehari-hari. Disitulah akhiratmu. Makanya mengapa besok secara syariat jenengan sedo iku kok yo malaikat iku ngomong selamat datang, tempatmu wis disediakan, karena jenengan wis ngalami alam akhirat. Alam barzah ya sudah, alam kebangkitan ya sudah, penghisapan ya sudah, alam nguwat siratul mustaqim ya sudah, sampailah akhirat. Umpama tak preteli. Ini sekarang kita bicara alam barzah dulu. Iki kan sakwise bongko to Pak ya. Barzah. Pertama, barzah itu ketika saat ruhaniyahmu itu terdinding dengan kesenangan dunia terhadap Allah. Iki berarti Anda roe ono barzah. Cekel tok sih mah Mbak lali ya.
Gus ojo rokokan ae ngarakno watuk. Jawabku iku niru abahku biyen. Dilokno mak. Kang Kaji ojo rokokan ae ngarakno watuk. Jawabnya sederhana. Kucing gak tahu rokokan yo watuk. Wis mak kelakep pun meneng. Nggih. Orang yang sudah tahu kematiannya kapan itu bukan tanda waliullah, bukan. Ya, ingat ya. Orang yang sudah tahu kapan matinya itu bukan termasuk tanda kekasih Allah. Bila mana dia kekasih Allah, itu bonus. Tapi itu bukan tanda kekasih. Paham ya? Barzah, dinding, penghalang antara ruhaniyahmu dengan Allah itu sudah terlewati sudah. Prosesnya robohnya barzah dalam diri kita adalah ketika Anda sudah menerima dinul haq dan mengamalkan. Logrok ngal di akhir bayur mak sing nyata mak nyus nyatanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Wala quwata. Rasa rumangsa yen aku sing alim. Rasa rumangsa yen aku sing duwe. Rumangsa apa? Rasa rumangsa yen aku makhluk sing asale bla 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 bla. Akhirnya statusnya dia itulah haula wala quwata sebagai patung, maka itulah hakikatnya barzahmu sudah roboh. Akhirnya yang nyata illa billah. Akunya Allah ada dalam hatimu. Wis barzah roboh. Kemudian di situ ada alam atau proses kiamat. Nah, kiamat. Kiamat. Sama satu paket dengan robohnya barzah. Kiamat itu semuanya dihancurkan, ditiadakan. Yang ada kecuali Allah. Cuman situk sing sampai niki lali. Situk sing lali. Apa? Sejarah ning syariat kan gini. Malaikat Israfil nyebul sak sebulan pret. Semuanya makhluk meninggal, tinggal siapa? Malaikat Israfil dengan Allah. Ono sing keselip iki, lali wong-wong iki. Nyelompret kedua, Israfil mati. Lah kari sapa? Lah selompreti. Mana diterangkan? Lali iki. Nggih mboten. Selompretin di si ono. Gak tahu dibahas iki. Kan di situ kan ada 3 selompretan. Setelah Israfil meninggal, Allah menghidupkan Israfil, lalu Israfil kongkon menyelompret ketiga untuk menghidupkan, membangkitkan manusia sak dunya. Lah ngoten nggih. Aku takok, selomprete emang piye? Jawabe dicantolno Gusti Allah ndok tembok lali. Ayo. Inilah Pak
Yang dimaksud serompet itu kalamullah. Makanya sampai nek ngaji, ya ini sampean protes. Ih, serompetnya kok si ono? Iki piye? Ya iki serompetnya bos. Karen-karen nang Lampung diingi. Nggih. Nggih. Diceritakan Rasulullah iku kalau beol langsung mboten enten. Kotorane enggak ada. Jadi bumi ini mengo, habis langsung mingkep. Hati sahabat mencari beolannya enggak ada. Sekarang ono kloset. Begitu ya, begitu disiram langsung hilang. Bon. Yaumil qiyamah. Itulah penghancuran kekuatan dalam dirimu. Hancur. Akhirnya itulah yang kumaksud kemakrifatan Anda. Apa kiamat yang dimaksud? Bersamaan dengan ketika saat Anda khalwat melakukan nafi isbat, artinya meniadakan selain Allah dalam dirimu dan memunculkan Allah fakot, hanya Allah, itulah kiamat. Kalau sudah seperti itu, maka itulah jiwa yang berbangkit. Hari berbangkit. Kebangkitan. Kebangkitan. Anda bangkit dari tidur yang amat lama. Anda bangun dari tidur yang lama, Anda bangkit dari perbudakan hawa nafsu yang berpuluh-puluh tahun. Anda disebut orang yang merdeka. Terus ke arah mana ketika Anda berbangkit? Ke arah penghisapan. Berarti hari penghisapan. Digiringlah seluruh manusia itu dalam satu tempat yang disebut Roro Mahsyar. Itulah tempat roh-roh podo kesasar. Banyakan. Lewat hadis Rasulullah, ada 8 asnaf, 8 golongan. Semua manusia tidak mendapatkan payung, tapi ada 8 golongan yang mendapatkan payung dari Allah. Siapa mereka? Di antaranya adalah pemuda yang selalu ada di masjid. Artinya, Anda sisa waktu ini, sisa waktu hidup ini, Pak, umur Anda jadikan sebagai ilmu amal istiqomah. Wa yattabi'una ahsanahu. Anda selalu mengisi waktu demi waktu untuk berzikir pada Allah. Inilah yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika kau berdiri, jadikanlah berdirimu untuk mengingatku, kata Allah. Sadar, maksudnya ingat kalau semuanya itu akunya Allah atas segala-galanya. Ketika duduk begitu, dalam rangka apapun, jadikanlah wahai kekasihku
untuk mengingat aku. Bahkan ketika berbaring pun jadikan itu untuk mengingatku. Wa qala aidan dzikran katsiran, perbanyak ingatmu padaku. Bukan maksudnya ingat zikir itu diucap di lisan, bil lafzi dengan lafat, wa kalami lan kalam, atau bil kolbi dengan hati, bil lafzi atau bil kalam dengan lafaz, tidak. Yang dimaksud ingat di situ adalah ada satu kesadaran dalam dirimu bahwasanya makhluk itu hakikatnya adalah patung, hidup di situ hakikatnya adalah Allah. Itulah maksud la haula wala quwata illa billah. Kalau Anda sudah di situ, bagaimana mungkin Anda akan dihisab? Bagaimana mungkin Anda akan dihisab? Lah wong Anda sudah tidak mengakui. Semuanya af'alullah, sifat-sifatnya Allah, zat-zatnya Allah, asma-asmanya Allah. Dirimu sebagai makhluk sudah tiada, sudah roboh barzahnya, sudah kiamat. Anda sudah dibangkitkan dari tidur lama. Mana yang dihisab? Nggak ada. Saya istilahkan bagaimana dompetmu akan saya hitung uangnya, manakala nggak ada uangnya. Anda gak ngaku-ngaku, sholatku ndak ada. Sudah pengakuan atas diri kemakhlukan sudah tiada. Bagaimana nanti akan dihitung? Mosok sih Allah ngitung kelakuan dewi? Gak mungkin. Makanya sesuk iku sing ndelok dompetmu. Iku kitab maksudnya. Sopo sing nampa kitab ning tengah tengen, dialah orang ahli anugerah. Bahasa syariat kan tangan tengen. Iku dompetmu, Pak. Dibuka, kano isine. Jare Gusti Allah, kano isine kat. Wis gak usah kok hitung. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ra ono sing dihitung gak ono kesalahane balas. Piye iki kat? Penasehat. Jadi Gusti Allah hakimi kan ono wakili ono. Ya apa kat? Jadi malaikat mungkar, malaikat Ridwan dengan malaikat Malik. Ya pelik mulik. Ajeng iku lho lebokne neraka ya kesalahane gak ono bos. Iya. Ridwan nggih niki nggih ngoten. Ajenge kula lebokno swarga. Lah mboten enten apa-apa nih. Terus wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya iku kat kekasihku iku ya ngono. Ning atine wis gak ana rasa rumangsa keakuane dirinya. Akhirnya bi ghairi hisab. Ya wis. Udkhuluha, kata malaikat, ya mlebu sira kabeh ing jannah bisalamin aminin, dengan aman santausa. Lagi berarti jenengan iki ketika saat di dunia sudah nglewati sirotol mustaqim. Pundi sirotol mustaqimi? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Nek pancen kuwi wis ngerti sejatine Gusti Allah, sadar akan Allah, fa'buduh, imano sira mung dateng Allah itu. Encepno wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Inilah makrifat yang kumaksud.
Hadza utawi madepe ruhaniyah terhadap Allah, wajah Allah iku sirat wat mustaqim kang jejeg. Ketika jenengan sholat ati kok makrifat Allah, berarti sholat iku sirotol mustaqim. Jenengan iki kumpul ambek bojone ya, terus jenengan ning kono ati madhep nang Allah, berarti iku sirotol mustaqim. Bojone lho ya. Terus jenengan niki dahar opo wae aktivitas, selalu hatimu mengarah pada Allah, berarti sak temene sejatinya Anda itu telah melewati sirotol mustaqim. Iki angel kanggo ahli hijab. Gak iso, Pak. Allahu Akbar. Kilpat ono nyene. Wis mesti tergantung pok si jenengan. Pok si dodol sayur ya ketok sayur. Dodol brambang ya ketok brambang. Berhubung jenengan penggaweane bertemu terhadap Allah ya ketok Gusti ya nak ngono wis. Wa ana minal musyrikin. Inilah orang-orang yang sudah tidak diragukan lagi, termasuk Nabi Ibrahim, bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah dengan hal yang lain. Bukan termasuk orang yang menyembah berhala. Yang jenengan iki sudah bebas dari itu semuanya. Nah, itu lho Pak. Akhirnya disebut alam akhirat. Mlebu surga alam akhir. Khalidina fiha abada. Wong kaya dikubur ngono lho kok. Nggih Pak, kajian kula niki mboten patek purun ngombe-ngombe obat ngoten. Ngomane suntik. Delok jarume mendahno ya. Dilebokno ngono mbayangke mak nyus wong kena ri titik ngene. Rine iku lho Pak wejene ikan jair sing gedhe. Nyelekit lho apa maneh iki. Mending apa jenenge mangan duren sak keranjang timbang disuntik. Mari ngono gak tau lor gak roh ke itu wis pun ngomel-ngomel ambek perot-perot ngoten. Wis pun. Alam akhirat adalah alam di mana jenengan iki ditarui Allah anugerah tadi. Yaitu alam rohaniyah. Itulah alam akhirat. Kau bertemu terhadap Allah sekalipun jasadmu ada di dunia, berarti Anda ada di akhirat. Inilah yang dijadikan Abu Nawas politik terhadap para malaikat penjaga. Mulai pencabut nyawa sampai ning kubur barzah sampai ning nggone pundi nang neraka Malik iku. Politik. Lho kuwi kok sik lagi rene. Ya, aku wis biyen nang akhirat. Lho iya ta, buktine mana? Deloken kainku kafan lho beda kabeh. Lho. Jadi ketika beliau sebelum meninggal itu wasiat terhadap keluarganya, so aku nek mati ojo dibuntel kain sing anyar, buntelan kain sing lawas, sing bekatuk, sing rawe. Gak ngerti keluarganya opo Abu Nawasi. Ternyata setelah itu dikubur mungkar nakir tak kau diseneni. Lur, laki rene ya, mah kesawan lur. Dan apa? Aku pirang-pirang ngatus tahun gak kok paran-parani.
Gampangane ngono. Padahal itu guyon, banyolan. Itulah mereka yang terjadi ketika saat di dunia Anda ini sudah menjadi golongan ahli syuhud. Coba sampean gerabak ning ati sampean. Apakah masuk la khaufun alaihim walahum yahzanun enggak? Apakah sampean masih takut bagaimana sok aku iki mlebu neraka apa swarga? Masih ada enggak? Masih ada khawatirkah di dalam hatimu tentang masa depanmu? Kalau masih ada khawatir, itu tanda sirul asormu itu belum jalan. Belum jalan. Wis dah jalakno, wis kok jalakno lah penak engko. Nggih, penak. Dadine guyang guyu ayatine ayem. Ini kebablasan guyang guyu nih di tengah jalan. Ya wis, aku gak elok-elok gitu. Iku urusannya Allah kok. Amin tak ceritani ya. Nek diceritani wong numpak pesawat enak, iku bohong. Temen bohong. Mending numpak sepeda pancal, sumpah itu. Jare ngomong, oh enak dukur niku melihat Nisa niku indah. Wis ta, bujui ku. Kaitan berangkat kok dioyak. Weteng iki kok diudek. Masya Allah. Wow, itu pas kepulangan saya dari Lampung itu dikasih makan. Aduh, aku lo ngingeten. Muga ojo mumbul rek. Wis. Jadi ketika naik landing ya itu jenenge. Apa landing? Take up ya. Sing jenenge ban niku saking bantere oleh munyer sampai mengakibatkan rasa di dalam pesawat iku koyok dioyak ngeten. Mengane ojo pingin numpak pesawat. Pesawat sing paling nyaman niku pesawat bojomu dhewe iku ae. Wis santeng niku. Apa yang dimaksud anugerah? Titel takwa kemakrifatan itu, Pak. Sing dimaksud anugerah itu pasti diletakkan di alam akhirat yang diuntukkan, diperuntukkan oleh hanya hambanya yang mukmin, yang imannya sudah ihsan, sudah hanya pada Allah. Hanya pada Allah. Inilah kalau dalam lagu ada, aku ingat, aku mencintaimu karena Allah. Ada lagu seperti itu. Cintaku padamu karena Allah. Ya itu, Pak. Bapak Ibu, anugerah yang seperti ini tidak akan pernah diberikan oleh ahli hijab. Tak pernah. Ini hanya diperuntukkan terhadap ahli syuhud sebagai kekasihnya. Makanya mengapa dikatakan kalau ditaruh di dunia enggak muat. Ambil hancur dunia ini. Tandanya ahli hijab ketika saat diterangkan tentang masalah dinul haq itu menolak, lari. Kemarin sudah kita bahas ya tentang bagaimana dinul haq ketika saat dibacakan di tengah-tengah ahli hijab. Itu lupa surat apa itu kemarin sudah kita bahas di gubuk putih itu. Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan ya. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk malam hari ini jamaah dulu yang di majelis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya tanyakan tadi begini Gus. Saya ini mendengar nih sekedar paham, belum memahami begitu dalam gitu Gus. Tadi yang diomongkan sama Gus tuh. Seperti kayak zikir sir, terus lagi tuh zikir sirul asror panaul zikri begitu, karena saya tahu sama Gus Dur lihat di YouTube. Mungkin kurang lebih saya itu melihat di YouTube itu 4 bulanan. Nah, saya mengerti tentang ada takoli, tajali, terus ya zikir tadi yang saya bicarakan tadi. Nah, karena saya pernah mengalami begini Gus. Tadi tuh yang baru dikatakan Gus, walaupun dengan suami istri sedang begituan gitu, itu juga nggak apa-apa katanya. Karena saya pernah waktu dulu, waktu masih manuk saya hidup, itu Gus, mohon maaf nih Gus, mohon maaf, manuk saya hidup tuh pernah seperti itu Gus. Tapi saya bingung, saya ini bagaimana ini? Apa benar apa tidak ini saya nih? Kok hidup itu? Yang hu Allahnya itu hidup Gus. Sampai ya di hati tuh. Tapi saya bingung, belum melihat YouTube tuh bingung, makanya saya kesini. Lebih baik kan saya silaturahmi sama Gus, terus saya ingin meduluran itu menjadi ikhwan. Nah sudah beat Gus. Nama saya itu Asmawi, lupa Gus, dari Indramayu. Nah terus begini Gus, sedang buang hajat juga sama Gus, begitu. Nah tapi yang ini Gus, yang saya tuh ini yang ngomong sendiri tuh Gus, saya nggak bisa mendung Gus, karena hati yang ngomong Gus. Ngomongkan istilahnya kekuasaan Allah, terus tadi itu karena Allah itu. Dan yang itu apa namanya yang istilahnya yang masuk karena saya prosesnya ada Gus, ada yang pernah saya tanyakan waktu di PA tuh. Awalnya saya itu bertemu dengan rupa pribadi saya itu Gus. Awalnya. Terus bla 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 bla, ada yang kelihatan pribadi saya itu istilahnya keluar dari jasad saya itu, melihat jasad saya sendiri. Itu asalnya karena saya pernah kolab ekonomi Gus. Mau kan pernah saya tanya sama kiai begini-begini, sama paranormal begini-begini, akhirnya saya ingat, saya ini Asmawi. Asmawi yang mana yang sudah tahu Tuhan itu? Itu asalnya. Jadi saya berpikir begini, ini mata saya ini melek tapi seperti orang buta. Ibaratnya sedang di dalam gua gelap. Itu. Nah saya berpikir, Allah itu bagaimana sih? Gitu. Jadi saya mengibaratkan matahari yang tengah di jam 12 itu siang tuh. Kalau ada tembusan gua ini berarti kan ada lubang. Sinar matahari itu berarti tembus. Berarti cahaya tersebut itu menyinari saya. Jadi dalam gua itu terang. Saya berpikir Gus, bagaimana saya ini caranya? Nah karena saya nggak punya guru Gus, terus terang aja. Jadi saya berinisiatif sendiri. Saya itu berbaring. Nah tangannya begini seperti orang sholat berdiri. Nah gitu Gus. Akhirnya darah itu berputar Gus. Nah karena yang saya atur, hu Allah, saya ini lidah saya ini saya angkat ke lak-lakan lah, bilang orang Indramayu itu. Nah akhirnya itu jalan sendiri Gus. Saya tidak bisa mengendalikan. Kaki saya ini, telapakan saya itu merapat sendiri. Tangan ini merekap sendiri begini. Saya bingung Gus, karena nggak ada gurunya, saya itu begini berpikir tuh. Wah ini
saya ini mati ini, saya ini mati, kualat ini saya ini karena nggak punya guru. Akhirnya terus melihat saya, jasad saya, Gus. Lihat jasad, itu jasad saya. Saya itu sekedap netra itu seperti terbang, Gus. Sekedap netra, tapi enggak seperti terbang, seperti burung, enggak, Gus. Sudah ada di sana saya itu. Yang saya lihat adalah diri saya sendiri. Tapi yang melihat diri saya sendiri itu enggak kelihatan, Gus. Enggak kelihatan. Tapi melihat saya itu diri saya sendiri. Iya. Melihat. Nah, tapi di dalam hati saya ini berbisik, itu juga seperti kamu katanya. Tapi nggak melihat, Gus. Akhirnya saya itu naik lagi, duduk bersila di alam yang tanpa wiwitan, tanpa bekas, artinya kosong. Kosong. Itu, Gus. Kosong. Nah, tapi saya ingat perjalanan saya, waktu ketemu di lereng Gunung Murio ada orang yang namanya Mbak Imam, Gus. Biar nggak apa-apa ini, Gus, cerita saya panjang ini. Nggak apa-apa cerita terus. Nah, saya kan kolab ekonomi, Gus. Oke. Usaha ini bangkrut, Gus. Jadi saya itu nanya sama Mbak itu yang ada di lereng Gunung Colo itu. Saya ini, Mbak, usaha saya ini apa? Itu. Nah, bilang Mbak itu, wah ya tanyanya jangan sama saya. Loh, tanyanya sama siapa? Saya ketemu dengan Mbak. Saya jauh-jauh dari Indramayu, bilangnya kamu tuh punya Allah dan saya juga punya Allah, tapi Allah itu satu. Saya berpikir, Gus, kok suruh nanya kepada Allah, kemana Allah itu? Nah itu. Nah akhirnya saya berpikir pakai ibarat ini, Mbah. Begini, Mbah, saya ini mendengar kota Jakarta itu baru ibaratnya, belum pernah ke sana. Jalannya kan kemana? Harus saya tunjukkan. Sedangkan kota itu banyak. Jadi saya pakai ibarat begitu. Nanti nggak ketemu Jakarta, sudah ke kota lain. Tertawa, Gus. Bisaan katanya. Iya, jadi gimana? Gitu. Nah, udah gini aja. Kalau kamu kepengen urusan kamu selesai, hal-hal dunia, ini, kamu puasa 40 hari. Di hati saya ini sanggup, Gus, sombong, sanggup. Padahal nggak ngucap ini, Gus. Tahu Mbak itu tuh, kamu kuat katanya. Nah, tapi untuk wiridan yang sekian ribu, hati sayanya keingatan tuh. Kalau sila itu kesemutan, jadi hati sayanya ngomongnya itu nggak kuat. Bilang itu tahu Mbak itu tuh. Saya heran, Gus. Wah, nggak kuat katanya. Ya udahlah, dikredit aja katanya. Ah, kredit, saya bilang tuh. Udahlah kalau nggak, kamunya udah ngomong nggak kuat, dikredit aja. Jadi kreditnya itu bilangnya semampunya kamu. Puasanya asal satu bulan puasa. Puasanya kamu kuat berapa hari? Itu. Kuat berapa hari? Ya itu. Wiridannya kuat berapa ratus atau berapa puluh. Itu asal tiap bulan jalankan. Tapi setelah itu jadi bagaimana, Mbak, sayanya itu? Udah pulang aja. Habis di rumah, Gus, karena perjalanan saya lama, yang namanya tidur di makom. Karena kebanyakan utang, Gus. Tuh, tidur di makom. Nanya-nanya sama kiai, nanya-nanya sama paranormal. Akhirnya saya itu ngomong sama istri habis itu tuh. Bagaimana ini? Istilahnya, Bu. Nah, saya ceritakan gini. Kedengaran mertua saya, Gus. Karena sering saya tadi ngelantrang-lantra, bilang orang Indramayu itu kemana-mana. Pulang, udah habis puasa pulang. Pergi lagi. Padahal mah ngindarin utang itu, Gus. Pusing tuh. Terus terang. Itu, karena akhirnya kedengaran mertua saya, Gus. Itu kedengaran mertua saya, udah jangan pergi-pergi aja, kerja katanya. Itu anak kamu dimakanin apa? Itu. Jadi saya itu seperti orang lamun, Gus. Nah, akhirnya berbaring tadi tuh. Yang berbaring begitu, akhirnya terjadi seperti itu. Nah, setelah
sadar istilah orang mimpi, nggak sadar orang nggak mimpi Gus, orang takut kewalat. Bagaimana saya tidur habis terus plus begitu tuh. Nah setelah itu saya itu seperti habis itu tuh seperti orang naik ketinggian, gemeter Gus, gemeter begini seperti lunglai. Habis itu sadar tuh. Nah tiap harinya apa Gus? Mungkin yang dibilangkan Gus tuh losdol. Itu kayaknya tuh nangis sendiri Gus, nangis sendiri, ingin melihat laut, melihat gunung di atas, seperti ada orang ngajak itu, dorongan hati itu melihat kebesaran Allah itu Gus. Itu jadi yang nggak kerja lagi Gus, karena losdol begitu. Itu akhirnya ya setengah sebulan lah. Saya mohon Gus, karena saya punya anak istri. Ya Allah, kalau begini mas saya ini bagaimana anak istri saya? Kurang Gus yang seperti itu. Hutangnya sudah ke sahur. Hah? Hutangnya sudah ke sahur. Ya belum Gus. Belum. Ya belum. Nah tapi Gus yang heran saya itu, ada heran. Kalau saya merenung, katanya tepakur bilang orang tuh, karena saya terus terang aja bukan orang pesantrenan, pendidikan saya juga cuma SD. Saya tuh melamun lah gitu. Melamun tuh Gus, bulu tuh berdiri Gus. Kalau sudah berdiri bulu. Ini jalan sendiri Gus. Saya bingung, seperti saya ini gila saya ini. Jalan sendiri. Allah. Hah? Bukan saya Gus yang Allah itu, yang di sininya tuh. Apakah ketika itu jenengan melihat daunnya juga bicara Allah? Sudah di situ belum? Belum. Cuman ya. Menyadari gini, semua itu Allah semua. Iya. Daun jatuh Iya. karena Allah. Karena apa aja, karena Allah semua. Gitu Gus. Jadi saya ini kalau pengalaman yang aneh seperti melihat ini, melihat itu, pernah Gus terbang ke sana itu Gus, kedap netra itu di Ka'bah itu pernah Gus. Di atas Ka'bah? Iya. Bayu. Radu bedil. Tapi nggak bisa Gus, di atas tuh nggak bisa. Saya minta sama Allah nggak bisa. Ini aja Gus. Ini ya, ini Ka'bahnya. Saya kan posisi kata orang lautan itu, saya karena pernah jadi istilah nakoda Gus. Saya kan posisinya di Tenggara, jadi kan bentuknya kan begini. Iya. Nah, nggak bisa Gus. Minta sama Allah juga, Allah saya mau di atasnya. Nggak bisa Nggak Gus. bisa. Nggak bisa. Suuladab, ngulano ndase Gusti Allah ngulian. Nggak bisa. Nggih. Nggak bisa Gus. Yang aneh-aneh, sholat itu Gus, Ka'bahnya di depan. Iya. Di Ka'bahnya tuh di depan saya. Ini mainan apa ini? Iya. Saya gitu Gus. Nggih. Mainan apa ini? Nggih. Iya Gus. Banyak lah kalau cerita itu, yang itu tuh banyak Gus. Sampun. Ya udahlah kalau mungkin sampai pagi lah. Jadi nggak mau cerita yang itu mah. Nah, yang bilang Gus diuruk dengan Lamborghini, walaupun bertumpuk-tumpuk saya nggak mau. Saya merasakan seperti itu. Kalau saya mah pernah cerita sama saudara saya. Saya ini asalnya saya itu begitu. Ibarat mencari es krim, dapatnya jamu. Saya bilang sama saudara saya. Nah, ini punya saya nih. Ibarat kalau benda saya ini, Asmawi itunya untuk saya kasih. Hartanya orang terkaya se-Indonesia juga nggak saya serahkan. Itu nggak mau. Itu Gus, itu perasaan saya. Itu aja Gus. Oke. Mohon penjelasannya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lewat ajaran di dalam versi Islam dengan berpedoman Al-Quran. Kita diajarkan di situ tentang tauhid la ilaha illallah wa huwa, zikir jahri dengan zikir sirri. Ini sebetulnya sebagai proses ketika kita ingin mencapai ke zikir berikutnya. Tetapi fakta di lapangan, ketika saat Allah menguji terhadap
gerombolan tersebut dengan ujian yang ada di alam mukasyafah, sehingga dia dimasukkan Allah di makom tajrid, yaitu makom di mana Anda mencari kebutuhan dunia itu tidak lewat kerja. Itu makom tajrid. Dengan keahlian, kekaromahan di dalam makom mukasyafah itu dia jadikan sebagai alat untuk mencari ma'isyatu dunia. Dia terjebak di situ. Sehingga apa yang jenengan alami tadi Pak Bu, ya Pak nggih, sing katanya terbang, sing katanya sholat di depan Ka'bah, sing katanya bla 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 bla. Ketahuilah bahwasanya itu akibat dari keistiqomahan kita berzikir jari dan zikir sirri. Sirihu Allah dalam hati yang tidak pernah putus sama sekali, walaupun jasmania kita dalam kondisi apapun nggak bisa putus. Lama kelamaan akan muncullah satu anugerah karomah yang diberikan Allah terhadap dirinya, sehingga dia akan tahu apa yang akan terjadi. Seperti simbah tadi ya, tahu ya'lamu ma fis sudur, tahu apa isi di dalam hati seseorang tersebut. Ketahuilah Bapak Ibu, golongan yang seperti ini sangatlah banyak. Karena apa? Karena dia tidak mau atau belum menerima zikir berikutnya yang kami sebut la ilaha illa anta, yang kami sebut sebagai sirul asror. Belum ada di situ. Lah orang-orang yang ada di la ilaha illallah zikirnya jahri, mayoritas anugerah yang berhubungan dengan di makom muhadharah, man arada dunya fa'alihi bi ilmin, dia tahu bagaimana cara kerja yang bisnis yang sukses ya, hati sukses dunianya, rumahnya itu 7, istrinya 7, anaknya 70 gitu. Dari 10 ping 7 lah 70 toh ya. Pabriknya 7. Ya toh. Wis mobilnya ya juga 7 satu-satu. Mercy, BMW, apa wong sampe no? Manjar gini. Lamborghini, macam-macam. Belum lagi sawahnya 7 hektar, satu istri 1 hektar. Penghasilnya gandum 3 bulan, labanya gandum itu 700 juta. Wayo ben wulan. Kode-kode nih. Dia anugerah di alam muhadharah. Ketahuilah antara tajrid dan di asbab. Dia yang kedua tadi di makom asbab, makom di mana dia mencari ma'isyatu dunia itu dengan bekerja. Ya Allah, ketahuilah keduanya itu adalah tertipu. Adunya mataul ghurur. Apa yang berkenaan selain daripada Allah itu semuanya mata, satu kesenangan, al-ghurur, yang menipumu. Padahal sholatnya bagus Pak. Artinya bagus mata manusia. Gak tahu bolong. Cuma naik ketika Allahu Akbar, bari ngono tamune teko maneh. Tak rungono amplopi kok yo kewandel. Tak serawang, 10 juta. Pak. Ternyata nggawa masalah apa? Bojone pure.
Apa obatnya ben balik? Warid mang ngomong warite. Khodame ngomong. Kongkon maca bismillah. Arah madhep nang omahe. Telung dina balik-balik. Bosok mlebu tamune. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bojomu purik ya? Langsung ngoten. Ayo. Jenengan sing nggo dhuwit, wah gak rugi aku nggo 10 juta iki. Ya nek 10 juta ya mek titik tambah ono. Nggih, kula tambahi, pinten tambahi? Lho. Nggo pira sak uang dompetmu? Wonten ATM iki 150. Ya wis 50 ae sing 50. Dadi jangkep 20 juta. Nang ATM Dik. Sinten sing gak percaya? Mesti wong iku wedi. Apa dikekno? Wis. Mulia engko bar magrib maca bismillah ngarepe omah, ngadep nang ngone arah omahmu, ya ta? Maca pinten yi? Maca swidak jaran. Ya. Swidak jaran, diwaca swidak jaran. 3 dina tak jamin teko. Ndelalah teko tenan, Pak. Wah, iki rek kiai ku cokdek. Para pejabat itu mencari orang yang seperti itu, Pak Bu. Untuk menguatkan bagaimana jabatanku terus. Mesti punya backingan para normal. Ya Allah. Wis, sing mukhadarah tadi yang bojonya 7, rumahnya 7 dan lain sebagainya. Ya Allah Pak, nang kene dipijeti, kono dipijeti, wis tah urip songo iku jenenge. Gitu ya, urip songo. Wis gak ono susah itu. Tapi aku yakin kedua-duanya ini nanti dalam hatinya lo ya, gak usah engko nek ngenteni mati. Tidak bisa memastikan aku iki termasuk golongan ahli surga apa enggak bisa. Masih ada rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, rasa mamang. Aku besok ini dadi wong sing ya apa ngarepe Gusti Allah. Jadi enggak ada kepastian hukum. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Lah iku ayatnya. Orang-orang yang hatinya itu bersandar terhadap selain Allah, maka kegelapan yang dia terima. Tapi dia enggak percaya. Karena tiap hari ngucapnya Allah. Lah gitu toh. Allah. Wahai saudaraku yang sudah berzikir jahri dan sirri, entah kau sudah mendapatkan karomah atau enggak, lekaslah naik ke berikutnya. Biar status hukummu itu jelas. Biar status hukummu itu mau jelas. Biar kau tidak ragu menghadapi masa-masa di mana kekekalan terjadi setelah kematian. Akhirnya bahasa syariatku beranikan diri, sirul asriku tak gelar. Kalau boleh Gusti Allah sombong. Ya, Gusti Allah sombong. Ngomong ini Gusti Allah. Hal ini sudah tak gelar sak donya iku, titik sumbernya itu bunderane ana nggone Mojokerto. Nah, sak donya. Tetapi apa yang terjadi di lapangan pasti akan berontak. Tapi kau jangan khawatir. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairu makirin. Bila mana ada yang makar, tahu makar ya, memberontak, iku dikir dari mana? Ngaten, gitu. Sanate iku dari mana? Bla 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 bla.
satu kata. Ngomong langsung teko aku. Ngomong langsung teko aku. Jikalau kau berani ngomong langsung teko aku, maka kau akan dicap sebagai golongan dzil mudil. Golongan yang sesat tur menyesat. Sebab baik dari ilmu maupun laku itu harus ada sanadnya. Miturut pandangan yang duduk manis di muhadharah dan di muka safa. Tetapi ingat. Bagaimana hambaku yang sudah kuceritakan dalam surat Al-An'am ayat 79 tentang yang sekarang itu yang terkenal sebagai Nabiullah Ibrahim. Letak kebenaran beliau dalam hal imannya tidak menyekutukan terhadapku ketika dia sudah sampai pada ini wajah tuat hiya. Ketika robitohnya itu sudah hanya padaku, maka itulah wa ana minal musyrikin. Golongan hambaku yang tidak termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Ya sudah. Berarti dihitung nek 2014 sampai saat ini pun berang tahun, Pak? 6 ambek telu. Berarti 9 tahun. Seperti ini sudah Allah kasihkan terhadap hamba-hamba yang dikehendaki. Dan juga sudah diterangkan di tengah-tengah hamba yang masih ada di ahlu hijab. Bagaimana reaksinya? Sami'na wa asoyna wa aktsaruhum la yu'minun. Dia lari dan tidak mau. Mendengarkan sudah, tapi wa asoyna, dia itu tidak mau untuk mengikuti. Itulah golongan-golongan yang Allah katakan dalam satu ayat, khatamallahu ala qulubihim, dikunci sudah. Ya sudah. Nah terus solusinya bagaimana? Panjenengan wau. Udah. Apa pengalaman-pengalaman di alam mukasyafah? Udah. Kuburening bumi khumul. Udah. Dikubur. Sekarang tinggal jenengan itu memfokuskan diri di Sirul Asrar. Pertama di Su'aul Basirah. Merasakan, meyakini bahwasanya apapun yang muncul di dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan, jenengan ketemu menyang laisa kamislihi syai'un. Ini enggak usah sampai ucap Allah, tidak harus diucap Allah, enggak. Hanya dengan rasa dan sadar diri apa yang muncul dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan, semata-mata itulah al-khaliq yang sebenarnya. Dengan dalil la haula wala quwata illa billah. Asahlah terus itu, asah terus, asah. Nanti jenengan dibimbing guru jenengan langsung, yaitu Allah. Pada sampai pada ainul basiroh, bahkan hakul basiroh, bertemu dan menyatakan. Sehingga disitulah letaknya anugerah yang disiapkan oleh Allah untuk hamba yang dikehendaki. Ini Pak, sebab sisa umur jenengan tinggal berapa kita tidak tahu. Kapan selesai kontraknya kita juga tidak tahu. Udah lekas, jalankan itu. Inilah zikir yang sebagai kunci kemakrifatan dan mendapatkan anugerah yang kumaksud di materi tadi, Pak. Apa? Anugerah ma'rifatullah. Ini kumawon.
kapan kula datang jenengan, apa cerita itu sebagai pengalaman jenengan. Pengalaman jenengan. Dan itu juga dialami terhadap orang lain. Urusan lama dan tidak terserah. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ilfatila dari Bangil, Saking Bangil Pasuruan. agak dikeraskan didik Bu, kuping kula Nggih. dublek. Dari Bangil Pasuruan Ustadz. Nggih. Nggih. Sepindah kula alhamdulillah remeng pengajian iki namung beberapa bulan mawon, namun niat kula insyaallah pengen bersihaken ati. Nggih. Pertanyaan kula mungkin keluar dari konteks Ustadz. Pertama, saya ingin menanyakan tentang Nabi Adam itu kan hidupnya di alam akhirat. Ya. Kemudian ketika di Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim itu masih mencari Tuhan? Apakah Nabi Adam itu putus, maksudnya ilmu tauhid kepada Allah, kemudian Nabi Adam itu baru mencari siapa Tuhannya gitu Ustadz. Terus yang kedua, yang ingin saya tanyakan tentang kalau punya kebiasaan mimpi Ustadz. Mimpinya tentang yang pertama kejadian yang belum terjadi, yang kedua itu biasanya orang yang meninggal nitip pesan. Gitu, itu yang saya tanyakan Ustadz. Kata orang-orang kan jangan Yang mau meninggal titip pesan. yang sudah meninggal Ustadz Oh, ngaten titip datang pesan. lewat mimpi biasanya nitip pesan-pesan gitu Ustadz, disampaikan kepada yang masih Pesan iku ya nopo? Pesan enak apa gak enak? Kan macam-macam pesan sauren utangku. Ramutan bojoku. Lah. boten. Nggih, nate nika nitip pesan kengken ngilingaken Yuga-yugane. nggih tiyang ngoten empun tumut perkumpulan pitian ngoten Ustaz. Kan biasanya kumpulannya pengajian khataman Quran gitu Ustaz. Jadi ibunya pesan itu jangan diganti gitu. Kumpulannya dengan kumpulan yang seperti itu Ustaz. Gitu aja. Ngoten nggih. Yang saya tanyakan, kata seseorang itu mimpi itu jangan diceritakan karena bisa memperpendek umur. Dan yang kedua, apa betul itu mimpi itu kalau kita Diceritakan memperpendek umur. mimpi itu akan berhenti jika kita ikut pengajian seperti ini Ustadz. Ngoten nggih. Nggih. Ampun, Nggih. matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat seseorang hatinya itu sudah mulai awal mengenal dinul haq, dia akan tahu mana sebenarnya yang hak dan yang batil. Dia bisa memilah dan memilih di antara itu. Dan dia akan tahu mana yang terpenting daripada yang agak terpenting. Ada yang tidak penting, ada yang agak penting, ada yang terpenting. Jenengan pasti akan bisa memilah dan memilih. Dan berkenaan dengan masalah mimpi-mimpi tersebut, sebetulnya itu adalah sebuah ayat, sebuah tanda yang menandai apa khususnya yang berkenaan dengan perjalanan kita menuju dan bertemu Allah. Sebetulnya di situ. Jadi kata mimpi atau tidak mimpi, kata tidak sadar dan sadar, ketika mimpi tidur, ketika jenengan gak mimpi alias sadar, di antara sadar dan tidak jenengan kholwat secara khusus itu mengalami beberapa keanehan. Sebetulnya itu sebuah ayat, sebuah tanda.
khususnya terkait masalah perjalanan ruhaniyah kita pada Allah. Lah, perkara diceritakan atau tidak diceritakan itu tidak akan menjadikan berkurangnya umur. Hujah yang mengatakan itu nanti mengurangi umur, mohon maaf, makalah yang seperti ini kalau menurut kami kurang sepaham. Justru jenengan akan bisa membandingkan keterangan makna daripada mimpi tersebut dari si A dan si B. Akhirnya jenengan bisa mengambil satu kesimpulan yang benar. Jadi itu ya laku Bu, perilaku, mimpi atau tidak mimpi itu perjalanan proses laku. Jadi jenengan gak usah ngereken atau apa yo, alias hiraukan aja komentar-komentar yang seperti itu. Komentar yang mengatakan ngarakno umur mungkut ndek lho ngene lho. Wis gak usah jenengan reken alias abaikan sajalah. Fokus dengan perjalanan rohaniyahmu pada Allah, begitu. Oke. Ada lagi? Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang telah diuraikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua, yang akhirnya apa yang didawuhkan tadi kita laksanakan dan kita amalkan. Yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya masalah ibadah kita bisa menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.